Dari sini kita menjadi tahu gitu betapa mereka ini hanya punya kepentingan pribadi dan uang atau logistik mereka sendiri-sendiri gitu. Nggak peduli dengan kondisi orang lain. Makanya mereka hanya berdemo di 212. Ketika Rizik dipenjara, ketika Munarman ditangkap polisi, ketika anggota MUI ditangkap oleh Densus 88, ya mereka nggak peduli di 212 karena ada logistiknya. Seenggak jelas apapun alasannya, mereka akan tetap jalan. Pedulilah mau keluarganya meninggal, kayak mau lagi sakit atau apapun itu, mereka akan tetap laksanakan karena logistiknya sudah terlanjur cair. Sengaja saya melihat kondisi pasukan khusus Angkatan Darat karena saya melihat kesiapannya di dalam mengantisipasi reuni 212. Kaitannya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kan berbicaranya adalah pembinaan, karena kalau kaitannya operasional ini ranahnya Mabes TNI. Polda Metro sampai dengan hari ini ya tanggal 2 hari ini tidak mengeluarkan izin. Jadi tidak ada izin kegiatan 212 reuni yang dilakukan di wilayah hukum Polda Metro khususnya di Patung Kuda ya, tidak ada. Jadi ya kalaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang masih memaksakan untuk melakukan kegiatan itu, maka akan ada sanksi pidana nanti yang akan dikenakan, yaitu pasal 212 sampai 218 KUHP. Dan ini ada ada kinerja polisi di sana dan TNI gitu, karena di Kapolda yang baru ini nampaknya memang cukup efektif dalam rangka mengurai massa ini. Kalau saya lihat dari beritanya gitu ya, polisi ini berupaya keras untuk tidak menyatukan mereka. Lalu kemudian mereka ini dicerai-berai satu persatu supaya tidak berkumpul, sehingga itu lebih mudah untuk mereka bubarkan. Tagar bubarkan reuni Kaldrun 212 menggema di Twitter. Sejumlah warganet santer lontarkan kritik. Reuni PA 212 yang tengah berlangsung hari ini, yaitu Kamis 2 Desember 2021, mendapat berbagai reaksi pro dan kontra dari publik. Seperti yang terlihat di media sosial Twitter, sejumlah warganet kontra menggemakan tagar bubarkan reuni Kaldrun 212 hingga trending. Mereka santer terlihat di media sosial, sejumlah warganet kontra menggemakan tagar bubarkan reuni Kaldrun 212 hingga trending. Mereka santer melontarkan kritik tegas terhadap acara reuni 212 karena kerumunan massa yang membuat berpotensi menyebabkan klaster COVID-19 yang baru. Kemudian ada juga yang secara belak-belakan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap aksi super damai yang digelar di Jakarta tersebut. Seperti akun @ferdianputu yang mengatakan, kalau angka paparan COVID-19 meningkat, elu mau tanggung jawab. Ekonomi lagi seret juga bikin ulah lagi. Terus kalau angka COVID-19 naik, nyalahin pemerintah lah. Tagar bubarkan reuni Kaldrun 212. Atau akun dengan nama @rowanlampar8 yang mengatakan, masyarakat Indonesia tuh sudah muak dan jenuh melihat gerombolan Kaldrun yang selalu membuat kegaduhan dan menyebar fitnah. Atau akun Cinta DA1 yang mengatakan, apapun alasannya gak ada manfaat dari acara reuni 212 buat negeri maupun warga, yang ada cuma mewakili kepentingan politik yang dibungkus agama. Seperti diketahui, ribuan massa reuni 212 sudah bergerak ke arah Patung Kuda Jakarta sejak pukul 8 pagi tadi. Namun acara yang harusnya digelar di Patung Kuda ini gagal karena akses jalan sudah diblokade oleh polisi dengan kawat berduri. Kendati demikian, massa tetap antusias berkumpul dan menyuarakan aspirasi mereka di ruas-ruas jalan. Sementara itu, pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Ken Setiawan menduga ada gerakan politik di balik reuni 212. Menurut Ken, kelompok 212 tersebut bukan murni gerakan membela agama. Ken Setiawan pun flashback saat pertama kali muncul gerakan 212 yang bertepatan dengan momentum Pilkada DKI 2017 lalu. Menurutnya, kelompok 212 ini berhasil memainkan perannya dan memenangkan jagoannya. Untuk diketahui, reuni 212 yang digelar pada hari ini dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pembubaran tersebut dilakukan karena reuni 212 tidak mengantongi izin apapun untuk menggelar reuni akbar tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zulpan menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada panitia reuni 212. Terlebih lagi, panitia reuni 212 yang menghasut massa agar merangsek ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Menurut Zulpan, sanksi pidana ini tidak hanya dikenakan terhadap penyelenggaraan acara, namun hal tersebut juga bisa dikenakan kepada pihak yang terlibat dalam aksi tersebut.